Oh. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tekan lonceng, like, comment, and subscribe. Oke sobat pirang-pirang, siang ini kita akan coba mengeksplor hutan bambu di belakang rumah lah. Lumayan ada sekitar, kita ke lokasi sekitar 2-3 km lah. Oke, nanti ada hewan dan makhluk apa aja di kebun bambu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, pirang-pirang halodo. Dan alhamdulillah pirang-pirang halodo ya, nggak ada awan-awan mendung yang mau turun hujan, nggak kayaknya. Di sini kita bisa melihat kampung saya, ada kebun sayuran, ada kebun kol, kebun cabai rawit, kebun wortel, dan kebun-kebun yang lainnya, pirang-pirang. Dan kita ditemani bersama tim pirang-pirang, pokoknya pirang-pirang deh. Oke guys, kita mulai masuk nih ke kebun bambu, ke lokasi, sambil kita lirik kanan kiri, siapa tahu ada pergerakan hewan atau apa. Mudah-mudahan pencarian kita tim pirang-pirang membuahkan hasil. Oke guys, mari kita lanjut lagi. Oke, kita apa namanya nih? Kita mulai serius ini ya. Banyak pohon bambu yang ditebang nih, kayaknya masyarakat buat apa ya ini? Biasanya buat pagar, buat, kalau di kita apa ya, di Sundanya paranggon walu, buat tuturus tomat, apa tuturus buncis bisa, tuturus kacang panjang bisa. Siapa tahu ada pergerakan ini. Kita masih terus ini melewati banyak batu-batu yang runcing ya, lumayan gede batu-batunya ini. Ini tim pirang-pirang kayaknya mulai kelabakan ini, kelelahan, karena medannya cukup sulit ya. Tapi alhamdulillah pirang-pirang tetap semangat ya. Oke lanjut. Ya sepertinya mata sakti saya ini melihat ada sesuatu di atas pohon bambu ya. Saya akan coba naik, tapi tetap safety, tetap hati-hati karena licin pohon bambunya ya, dan tebingnya juga lumayan terjal ini. Udah ini nih, aduh tenaga udah mulai terkuras, jalan kaki aja udah rada sempoyongan ini. Serem.
saya akan mulai naik ini. Ada pergerakan, kayaknya bukan pergerakan ya, tapi mata sakti saya melihat ada ular ngelingkar di atas. Oke, sobat pirang-pirang, mudah-mudahan ularnya kita dapat. Lanjut ya. Sepertinya mata sakti saya melihat ada ular ya yang melingkar di atas pohon bambu. Saya akan mencoba untuk melihat ular apakah yang ada di atas sana, sambil tetap hati-hati karena tebingnya lumayan curam ya, sama bambu-bambunya basah, jadi takut terpleset jatuh. Buat teman-teman sobat pirang-pirang, jangan ditiru ya adegan ini, karena hanya dilakukan oleh orang profesional deh yang sudah sering latihan. Kita akan coba melihat ini, dan saya mulai naik perlahan-lahan ke atas pohon bambu sambil tetap cari pijakan yang gak licin ya. Sambil tetap hati-hati. Takutnya juga ada bekas orang nebang bambu. Saya nggak pakai alas kaki, nantinya takut ketusuk. Lumayan, bukan lumayan lagi, bisa-bisa nanti dibawa ke rumah sakit. Dan saya lihat kalau dari atas ya, itu jelas ular hijau, cuman saya nggak tahu karena jaraknya lumayan jauh, nggak tahu ular pucuk itu Laprasina atau ular gadung ya, Gonyosoma oxycephalum, atau mungkin ular bungka kalau orang sini namanya, atau Trimerosaurus albolabris ya, ular yang berbisa, ular hijau berbisa tinggi, viper pohon, yang ujung atas ekornya warna merah. Dan sepertinya ketika saya mulai menggerak-gerakkan dahan bambu yang kebetulan menjorok langsung ke tempat si ular lagi diem, kayaknya ular itu mulai merasakan keberadaan yang mengusik dia, keberadaan saya. Lama-lama saya lihat ular itu terus melata. Itu. Jadi saya tidak bisa ngaleor katanya guys. Apa ini? Ngaleor teh naon bahasa warnanya hijau. Kabur. Kekaburan guys orangnya guys. Semakin atas dahan bambunya semakin licin, saya takut terpleset juga ya, jadi ya, sedikit licin juga katanya. Nyerah dulu deh. Gak tahu dia melata kemana, yang jelas melatanya ke arah seberang bambu sebelah sana yang tebingnya makin tinggi dan makin terjal. Licin katanya guys, basah ya. Ya sobat pirang-pirang, sepertinya gagal ya usaha saya ini. Ya udahlah, kita lanjut aja ya, gas lanjut. Ngajol Gagal guys. Gagal katanya ngaleor orangnya. Kade. Gagal sana guys. Ya.
Manjat tebing nih. Pas. Tadi ularnya jenis apa nih? Nggak tahu pucuk, nggak tahu gadung, nggak tahu Oh. albo. Tapi di sini emang masih banyak kan spesies ular gitu. Kalau di sini pucuk ada, gadung juga ada lah kadang-kadang. Oh, selain ular, Musang juga banyak, musang banyak ya. kucing hutan ada. Nanti kita lanjut lagi guys, istirahat dulu tuh. Oke, kita Boleh, istirahat dulu guys. Istirahat dulu. Dan setelah istirahat sejenak lah beberapa menit, ada sekitar 15 menit, 20 menit. Kita lanjut lagi dan saya melihat ada lubang yang cukup besar ya. Ada diameternya sebesar perut saya lah. Dan saya untung bawa apa namanya itu, bawa bensin yang ada senternya, dan saya coba senter dan ternyata dalamnya lumayan dalam ya sobat pirang-pirang. Soalnya senter saya juga itu nggak tembus karena lubangnya itu bercabang dua. Yang satu cabangnya yang sebelah kiri pendek, yang sebelah kanan itu panjang, yang nggak tahu kayaknya, tapi lubangnya kayaknya saya yakin itu ada isinya, nggak tahu binatang apa, nggak tahu terenggiling, nggak tahu musang, nggak tahu biul, atau mungkin juga kucing hutan ya, karena dalam nggak mungkin lah, soalnya takut bahaya juga karena kita nggak bawa perlengkapan seperti oksigen, karena makin dalam kan tekanan udaranya makin tipis dan oksigennya makin sedikit. Saya coba lihat-lihat aja dulu dan ternyata emang dalam, jadi nggak mungkin kita buat masuk ke dalam. Saya nggak bisa karena diameternya sebesar perut aja, karena kalau masuk ke dalam kayaknya untuk keluar lagi nggak mungkin ya. Oke sobat pirang-pirang, kita lanjut lagi ya. Oke sobat pirang-pirang, karena jalan di depan semakin sulit medannya ya, karena banyak pohon-pohon yang lebih rimbun, lebih lebat, ditambah juga bekas masyarakat yang nebang bambu, jadi semakin menutupi jalan. Jadi akhirnya kita putuskan untuk pulang lewat atas ya, lewat atas tebing, sambil kita hati-hati. Lumayan juga ini, apalagi saya tidak memakai alas kaki ya, jangan ditiru ya sobat pirang-pirang. Kita sambil perjalanan pulang ini, kita juga harus hati-hati, banyak pacet di sini ya, jenis lintah gunung yang suka ngisap darah. Gak kelihatan emang, gak kerasa, tahu-taunya kalau kita udah gatel, kalau kita lihat tahu-taunya pacetnya udah kembung, udah ngisep darah kita ya. Sambil hati-hati. Lumayan juga ini jalan atas ini, apalagi kalau kita lanjutkan tadi ke depan, nah lebih repot, lebih susah. Kita jalan atas saja ini sambil menunduk ini, atau istilahnya sambil ngolong, karena ada bekas rumpun bambu yang longsor. Sambil hati-hati, takutnya di depan ada bekas yang nebang bambu atau ujung bambu yang runcing. Tetap hati-hati. Ayah antunin apa duduk atau lah, coba pacet guys, ini guys. Yang buruk. Lintah. Pacet. Oh, beda jeung lintah. Batus mau letik. Abi tadi nak ieu teh aya hiji. Tah, nanti pejret geuntah. Aya Tah eta nih. Lintah.
Oh, Putih urang ini sedot. jadi masih banyak pacet katanya ya, jenis lintah. Punya zat anti pembekuan darah. Nah, punya zat anti pembekuan darah. Kita cina saru mah jadi saru gua kan dah kana tidak dah. Berarti ini sugan ini. Wengi cara rumah bae ya ge mah ngararingkuk besok dina kawung biasa nama. Iya dia nak itu kita kena pun awe dah. Kepunten aja kan. Ayo sok ngomong apa? Iya mohon deh. Aduh. Salut ya sama si bapak. Udah tua tapi masih kuat ya. Masih kuat masih jag-jag. Pirang-pirang Jadi kene kesehatan. nah, jadi kalau buat anak muda yang malas-malesan, malu dong sama bapak-bapak yang barusan. Dan setelah kita beristirahat sejenak karena lumayan nguras tenaga juga ya. Saya penasaran karena ada pohon aren ya, atau orang sini bilang pohon caruluk atau pohon kawung. Karena biasanya tempat tidur musang ya. Kalau siang hari biasanya daerah sini di pohon aren. Saya coba sambil tetap hati-hati soalnya ini jembatan pakai 2 bilah bambu udah rapuh. Sambil saya cari pegangan ini ke bambu yang masih muda, yang kuat pegangannya. Lumayan. Itu tebing ke bawahnya ada sekitar 10 meter deh. Sambil saya lihat ternyata lubang pohon kaung yang sudah mati ini lumayan dalam ya. Dan setelah saya lihat lumayan cukup lama ya, saya lihat sambil mengamati keadaan sekitar. Lubangnya cukup dalam juga, tapi dalamnya zong. Saya kira ada musang ya tidur. Karena dulu sempat saya pernah sekali pas saya lihat musang lagi tidur. Lalu karena kaget mungkin melihat saya, lalu loncat keluar. Musangnya lumayan gede dan bau pandan, yang pastinya itu musang pandan. Oke, sobat pirang-pirang, sepertinya petualangan kita hari ini cukup sekian ya. Walaupun belum membuahkan hasil, tapi setidaknya badan kita gerak, keluar keringat, olahraga, dan sehat. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam pirang-pirang. Dah.